Sebuah fenomena budaya mengejutkan tengah berkembang di Rusia. Jika dulu bahasa asing yang paling populer di kalangan mahasiswa adalah Inggris, Mandarin, atau Prancis, kini ada satu bahasa yang perlahan meraih tempat istimewa, bahasa Indonesia. Dari Moskow hingga Kazan, dari kampus elit seperti Moscow State Institute of International Relations sampai universitas daerah, kelas bahasa Indonesia selalu penuh. Banyak mahasiswa Rusia tidak hanya belajar secara formal, tetapi juga menggunakannya dalam keseharian. Bahkan mereka bangga berkomunikasi dengan bahasa Indonesia baik di kelas, forum diskusi, hingga media sosial. Fenomena ini menandai munculnya kekuatan baru bagi Indonesia, bahasa sebagai instrumen diplomasi budaya global. Selama puluhan tahun, bahasa Indonesia jarang masuk radar bahasa asing utama di Eropa, apalagi Rusia. Namun dalam 5 tahun terakhir, tren berubah drastis. Di MGIMO, kampus bergengsi tempat Rusia melahirkan diplomat kelas dunia, bahasa Indonesia kini termasuk dalam daftar resmi 54 bahasa asing yang diajarkan. Daftar ini sejajar dengan Mandarin, Arab, Prancis, hingga Spanyol. Universitas lain ikut bergerak. Russian State University for the Humanities, RGGU, dan Kazan Federal University membuka kelas bahasa Indonesia. Bahkan program bahasa Indonesia untuk penutur asing BIPA di Moskow kini mencatat lebih dari 149 peserta daring hingga akhir 2025, sebuah angka yang mengejutkan bagi program bahasa Asia Tenggara. Para mahasiswa Rusia yang belajar bahasa Indonesia tidak berhenti pada kosakata dan tata bahasa. Mereka masuk lebih dalam ke dunia budaya. Di kelas, mereka mendengarkan musik dangdut koplo, menonton film Indonesia, hingga mencoba masakan khas seperti rendang dan nasi goreng. Ada pula yang membaca karya sastra Pramoedia Ananta Toer dalam versi asli, bukan terjemahan. Fenomena ini membuat bahasa Indonesia berfungsi layaknya jembatan budaya, seperti Jepang yang mendunia lewat anime, atau Korea Selatan dengan K-pop. Indonesia kini memiliki peluang untuk memanfaatkan bahasa sebagai soft power. Kursus Bahasa Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow. Aku belajar bahasa Indonesia sendiri selama 4 bulan, tapi akhirnya saya akan memiliki guru. Aku disambut oleh orang-orang yang ramah dan bersahabat di kedutaan. Merupakan kehormatan besar bagi aku untuk bertemu dengan Duta Besar Indonesia dan atasnya. Setelah pertemuan, kami diajak makan malam di kedutaan untuk mencoba makanan Indonesia. Aku makan mie goreng favorit aku. Kami juga makan manisan dan kue kering khas Indonesia. Aku tidak tahu nama makanan ini. Tolong tulis di komentar. Aku sangat senang bisa belajar bahasa Indonesia dengan guru. Terima kasih kepada Kedutaan Besar Indonesia atas kesempatan ini dan atas di mana ada program pendidikan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah Universitas Negeri Kota Sankt Petersburg yang terletak di Kota Sankt Petersburg. Di universitas itu, bahasa Indonesia diajarkan sejak 1950-an dan mahasiswa alumni universitas. Yang kedua adalah Universitas Negeri Kota Moskow. Universitas itu adalah salah satu universitas terkenal di Rusia dan paling prestigious. Yang ketiga adalah Kazan Federal University yang terletak di kota Kazan. Di Universitas Kazan itu diajarkan bukan hanya bahasa Indonesia tetapi juga geografi, sejarah, politik, ekonomi Indonesia. Yang keempat adalah Universitas MGIMO. Fokus utama universitas tersebut adalah hubungan internasional dan politik internasional. Yang kelima adalah Institut Negeri-Negeri Asia. Fokus universitas itu menunjuk ke penelitian mengenai negara-negara Asia. Dari sudut pandang geopolitik, tren ini membawa keuntungan strategis. Dengan semakin banyak orang Rusia yang fasih berbahasa Indonesia, komunikasi dalam bisnis, diplomasi, hingga kerja sama pertahanan menjadi lebih mudah. Hubungan perdagangan Indonesia-Rusia yang sudah bernilai miliaran dolar berpotensi meningkat sebab hambatan bahasa berkurang drastis. Indonesia sendiri sejak lama menjadi mitra penting Rusia, terutama dalam kerjasama pertahanan dan energi. Dengan adanya basis linguistik yang semakin kuat, relasi ini bisa meluas ke sektor budaya, pendidikan, hingga pariwisata. Namun, kisah ini tidak berhenti di Rusia. Saat sejumlah mahasiswa Rusia yang fasih berbahasa Indonesia berkunjung ke Malaysia, muncul fenomena menarik.
Banyak netizen Malaysia mengklaim bahwa bahasa yang mereka dengar adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Bahkan ada perdebatan panjang di media sosial soal identitas bahasa ini. Melayu semakin digemari warga Rusia yang berada di Malaysia sama ada untuk tujuan pendidikan, urusan rasmi atau komunikasi harian. Secara banyak kebudayaan Rusia dan untuk mempromosikan bahasa Melayu juga kebudayaan Rusia, kami menjemput pelajar dari Sekolah Kebangsaan Malaysia, dari Universiti untuk mengajar tentang Rusia, tentang pendidikan Rusia, sistem pendidikan, tentang kebudayaan Rusia, untuk menyambut acara dan menyambut acara istimewa Rusia. Kami sangat gembira menjemput orang Malaysia, menjemput tetamu berhormat untuk acara ini, dan kami boleh lihat orang Melayu, orang Malaysia sebenarnya berminat dalam kebudayaan Rusia. Kami sangat gembira dan kami suka mempromosikan hubungan antara Melayu, kebudayaan Melayu dan kebudayaan Rusia juga. Terima kasih. Uzbekistan got fried rice? Uzbekistan, nobody know about your country. We just all think it's part of Russia. Malaysia is part of Indonesia. No, it's not. What? Maaf karena saya akan bertanya dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Belaya, dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Belaya, dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Belaya, karena ini adalah bidang spesialisasi saya. Very good bahasa. Saya suka belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Jerman, dan Perancis. Padahal struktur kalimat, logat, dan kosakata yang dipakai jelas-jelas mengikuti standar bahasa Indonesia sesuai kurikulum resmi yang diajarkan di Rusia. Para dosen linguistik menegaskan bahwa bahasa Indonesia adalah entitas tersendiri yang telah diakui secara internasional. Situasi ini memperlihatkan adanya perebutan simbol budaya di Asia Tenggara. Malaysia cenderung defensif, khawatir posisi bahasa Melayu tersisih. Sementara itu, Indonesia justru memperlihatkan bahwa identitas bahasanya telah kokoh dan diakui secara global. Fenomena bahasa Indonesia di Rusia bukan hanya soal akademik, ada peluang ekonomi budaya yang terbuka lebar. Bayangkan mahasiswa Rusia membaca karya sastra Indonesia tanpa terjemahan atau menonton film Indonesia tanpa subtitle. Hal ini akan mendorong ekspor budaya Indonesia ke pasar yang lebih luas. Musik dangdut, batik, hingga kuliner bisa masuk lebih mudah karena ada pemahaman bahasa. Bahkan industri pariwisata bisa mendapat manfaat besar sebab turis Rusia yang fasih berbahasa Indonesia akan merasa lebih dekat dengan masyarakat lokal saat berkunjung ke Bali, Lombok, atau Yogyakarta. Kedepannya jumlah mahasiswa Rusia yang belajar bahasa Indonesia diprediksi terus meningkat. Universitas lain di St. Petersburg, Novosibirsk, hingga Vladivostok sudah menunjukkan minat membuka program serupa. Jika tren ini dikelola dengan baik, bukan mustahil suatu saat bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa dunia sejajar dengan Mandarin, Spanyol, atau Arab. Syaratnya Indonesia harus konsisten mendukung program BIPA, memperbanyak pengajar, dan menyediakan materi modern yang menarik. Dukungan pemerintah, diaspora, dan dunia akademik sangat dibutuhkan untuk menjaga momentum ini. Fenomena bahasa Indonesia di Rusia menunjukkan bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari senjata atau ekonomi, tetapi juga dari bahasa dan budaya. Indonesia telah memiliki modal besar bahasa dengan penutur lebih dari 270 juta orang digunakan di 4 benua dan kini mulai menarik minat negara-negara besar. Malaysia boleh saja sibuk mengklaim, tetapi faktanya
Di Rusia dan dunia internasional yang diajarkan dan diakui adalah bahasa Indonesia. Tugas berikutnya bagi bangsa ini adalah menjaga momentum, mendukung program bahasa, dan memastikan bahasa Indonesia terus mendunia. Ketika seorang mahasiswa Rusia dengan lantang berkata, "Saya cinta bahasa Indonesia," itu bukan sekedar ungkapan kagum, itu adalah simbol dari sebuah kekuatan baru, soft power yang lahir dari bahasa dan budaya. Jika dikelola serius, fenomena ini bisa menjadi batu loncatan Indonesia untuk tampil sebagai kekuatan budaya global. Sama seperti Jepang dengan anime dan Korea Selatan dengan K-pop, Indonesia pun kini punya senjata andalan, bahasanya sendiri.